Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys and hello everyone. Welcome back with me, Husnul Hatimah. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips tentang bagaimana sih cara mengatasi atau cara menghilangkan nyeri haid, nyeri saat menstruasi atau datang bulan. So pasti di antara kalian semua dan saya yakin bahwa setiap perempuan pasti pernah mengalami nyeri atau kesakitan saat menstruasi, ya kan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, stay tune in my video. Sebelumnya jangan lupa klik like dan komen di bawah, jangan lupa subscribe-nya juga. Happy watching. Di sini saya mempunyai 3 tips cara mengatasi nyeri saat menstruasi. Apa 3 tips itu? Oke, pertama saya mau bertanya, pernah nggak sih kalian itu saat menstruasi sampai hampir pingsan? Pasti sebagian pernah dan sebagian juga belum, ya kan? Oke, apa sih penyebabnya? Oke, di sini saya akan membacakan atau saya akan mengasih informasi kepada kalian apa penyebab nyeri saat menstruasi. Oke, di sini saya sudah membuat catatan dan saya sudah berniat untuk menge-share atau memberikan informasi pada kalian semua. Apa itu? Oke. Penyebab nyeri haid itu disebabkan karena dengan adanya peluruhan dinding rahim saat haid mampu memicu kontraksi, sehingga kontraksi menekan pembuluh darah yang mengelilingi rahim sehingga memutuskan suplai darah dan oksigen ke rahim. Akibatnya, jaringan rahim melepaskan bahan kimia yang menimbulkan rasa nyeri saat haid atau saat menstruasi. Nah, di sini sudah pada tahu kan? Sudah pada dengerin kan? Apa penyebabnya? Oke, gak mau basa-basi dan sedikit cerita ya guys. Dulu pas saya ketika masih sekolah atau ketika saya masih duduk di bangku SMA, saya itu pernah banget ketika menstruasi atau ketika haid sampai pingsan, dan akhirnya saya dan orang tua saya atau ibu saya itu memutuskan untuk konsultasi kepada bidan atau pada dokter, dan akhirnya waktu di sana itu saya dikasih obat paracetamol. Ya udahlah, daripada gak dikasih obat ya kan ya, akhirnya saya minum dan saya minum gitu setiap haid gitu saya minum. Ternyata nggak ada efeknya sama sekali, nggak mengurangi rasa sakitnya tersebut. Dan akhirnya ada suatu hari pada teman saya ke rumah, Nul bilang gini, Nul, kalau ketika haid itu saya sarankan jangan minum obat, nggak baik gitu. Oh, saya bilang, oh begitu ya, iya. Gimana sih cara mengatasinya gitu? Oke, di sini ada 3 tips cara mengatasinya, yaitu sebelum beranjak ke tips-tips yang saya berikan, ini for your information ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan teman-teman saya dan kerabat-kerabat saya terdekat. Oke, tips yang pertama yaitu coba kalian minum temulawak. Nah di situ kalian minum H-3 atau H-4 sebelum menstruasi. Kenapa sih kok harus H-3 atau H-4 sebelum menstruasi? Nah, di situ kan kita sudah di masa-masa sudah mulai terasa ya kan ya nyerinya ya, nyeri saat haid atau nyeri perutnya itu sudah terasa, badan sudah mulai pegel-pegel, timbul jerawat. Nah, di situ kalian kan sudah pada tahu dan kan masing-masing bagaimana tanda-tanda munculnya saat menstruasi. Nah, coba kalian minum temulawak. Jika kalian beli temulawak, usahakan beli yang asli tanpa campuran apa-apa. Dan jika kalian sanggup buat,
ya buat saja. Bagaimana cara membuatnya? Oke, kalian bisa tanya kepada Mbak Google. Oke, tetapi saya sudah coba dengan temulawak. Temulawak ini saya kurang cocok, dan masa kurang cocok sih, sudah ada efeknya tapi sedikit, cuma sedikit saja. Saya kan jadi gak puas ya kalau efeknya sedikit. Nah, saya sarankan kepada teman saya, atau saya kasih informasi pada teman saya tentang temulawak itu, dan akhirnya teman saya cocok sampai sekarang. Dia memakai atau meminum temulawak itu, maaf, meminum maksudnya. Oke, coba deh, buat kalian, coba deh saya sarankan minum temulawak, dan usahakan jika beli ya, usahakan sekali lagi itu beli yang asli tanpa campuran apa-apa. Lalu tips yang kedua adalah coba kalian cari di apotik itu yang namanya menses. Pasti kalian ketika di apotik bertanya ya, ada obat menses gak gitu. Kalau enggak, kapsul menses gitu buat menstruasi. Nah, kapan sih waktu minumnya menses ini? Kalian minum ya sama kayak di tips yang pertama, H-3 atau H-4, atau juga ya H-7 lah, terserah di situ. Pokoknya sebelum menstruasi. Kalian minum sampai H+2. Oke, H+2 ketika menstruasi. Kenapa sih ke H+2? Atau kenapa sih kok sampai H+2? Karena ya di H+2 itu rasa sakitnya atau rasa nyeri saat menstruasinya itu sudah menghilang, dan saya sudah mengalaminya sendiri gitu. Dan akhir sampai sekarang saya juga minum menses tersebut. Dan alhamdulillah kemarin, pada minggu kemarin kan saya menstruasi atau saya haid, itu saya minum rutin sebelum H-3 kalau nggak salah, H-3 sebelum haid. Dan akhirnya alhamdulillah ketika haid H+1 sampai H+2 yang biasanya sakit banget, dan alhamdulillah tidak terasa sakit sama sekali. Dan pernah sih sedikit sakit, kayak sakit perut karena telat makan, itu aja. Gini ya guys ya, itu sebenarnya bukan kapsul obat, cuma itu kapsul jamu. Itu rempah-rempah yang dihaluskan lalu ditaruh ke kapsul. Itu kapsulnya kayak spiriluna, spiriluna apa sih itu. Itu kalian minum langsung aja sama kapsulnya itu, jangan dibuka-buka kayak masker itu, jangan gitu loh. Kalian minum pokoknya H-3 atau H-4 sebelum menstruasi sampai H+2 menstruasi. Ya, kalian minum sampai masa-masa itu. Oke, tips yang ketiga. Tips yang ketiga itu secara tradisional aja ya guys ya, yaitu kalian coba deh minum kunir asem. Kalian bisa buat kunir asem, dan bagaimana cara membuatnya? Oke, stay tune ya di my video, jangan di skip, tonton sampai habis biar kalian itu pada tahu bagaimana cara mengatasinya dengan baik, cara menghilangkan nyeri saat menstruasinya. Stay tune ya. Oke, langkah pertama yaitu hidupkan api. Kalian bisa menggunakan api yang sedang saja atau yang api kecil, tetapi sudah berisi air ya, airnya yaitu secukupnya saja. Next, kalian bisa ambil kunir, lalu kalian bisa kupas kunir tersebut. Terserah ya kupasnya ya, boleh sampai bersih atau agak arang-arang, itu juga gak apa-apa. Kalian kupas sesuai selera saja, selera kalian. Oke, jika sudah, kalian jangan lupa ya basuh atau cuci kunir yang kalian kupas tersebut. Oke, jika sudah, kalian jangan lupa siapkan gelas dan potong kunir sesuai selera saja ya, sesuai selera masing-masing. Kalian potong semua kunir yang kalian kupas tadi.
kalian potong sesuai selera. Nah, ini jadinya kayak gini ya, kalian taruh di dalam gelas. Kemudian kalian siapkan gula aren, gula apa ya namanya. Oke, selanjutnya kalian potong gula aren sesuai selera saja. Kalian bisa beli gula aren di pasar tradisional. Habis itu taruh di dalam gelas, dan selanjutnya yaitu beri sedikit atau seperempat sendok makan garam dan tuang ke dalam gelas yang berisi kunir, gula dan gula aren. Maaf. Oh ya, selanjutnya kalian juga bisa masukkan asam, itu sesuai selera saja. Sesuai selera, lalu taruh di dalam gelas yang berisi kunir, gula aren, dan kemudian asam, dan kemudian tuangkan air yang sangat panas atau air yang mendidih ke dalam gelas. Kita tuangkan sesuai selera atau secukupnya saja. Oke, jika sudah, kalian jangan lupa aduk ya. Kalian aduk sampai benar-benar merata. Sudah selesai, jangan lupa ambil sendok dan kemudian tutup gelas tersebut. Dan jadi deh, tinggal minum. Selamat mencoba. Oke, dari video ini, dari tips-tips yang saya berikan atau 3 tips yang saya berikan ini, saya sarankan kalian coba tips yang pertama dulu, yaitu temulawak. Jika kalian di temulawak itu cocok, ya alhamdulillah, terusin aja sampai bener-bener rasa sakitnya itu hilang. Oke, jika di tips yang pertama atau tips yang awal, jika kalian belum merasa cocok minum temulawak atau tidak ada efeknya sama sekali atau sedikit efeknya dan kurang puas, kalian bisa mencoba di tips yang kedua dan tips yang ketiga. Oke guys, thank you very much. Terima kasih banyak pada kalian yang sudah menonton sampai akhir, dan semoga di video ini sangat bermanfaat, dan jangan lupa klik like, komen di bawah bagi kalian yang masih belum paham atau kalian masih belum mengerti tentang penyakit seputar haid. Oke, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa apa sih, curhat-curhat juga gak apa-apa tentang keluhannya kalian. Terus jangan lupa juga klik subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.